Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya di Syarundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah pola pikirnya, sudah bisa merubah bicaranya, sudah bisa merubah makannya. Yang tadinya makannya masih dipantang, mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi yang dipantang ya. Seperti saya, alhamdulillah gitu ya. Sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa bekerja seperti biasa, dan saya yakin teman-teman bisa menemukan kesembuhan itu gitu kan. Saya yakin teman-teman bisa menjalani kehidupan yang seperti dulu lagi, yang teman-teman bisa bebas kemana-mana, bisa makan enak dan sebagainya ya. Tinggal bagaimana kita usaha dan ikhtiarnya sampai sejauh mana. Nah, kalau misalkan kita pikir-pikir, memang penyakit ini butuh dipikirkan gitu, butuh diobati dan sebagainya. Tapi ya jangan terlalu juga kita memaksakan diri kita untuk istilahnya sampai wah habis ini nih habis itu ya. Insya Allah lah penyakit ini akan ada titik temunya gitu kan. Penyakit ini akan ada lemahnya juga untuk kita kalahkan. Ada kalanya penyakit ini juga minggat gitu kan, walaupun hanya sedetik 2 detik, tapi kadang-kadang ada ya gitu kan, seperti itu. Nah teman-teman ya, yang terbaik saya doakan buat teman-teman adalah semoga teman-teman bisa damai hatinya, bisa tenang hatinya, bisa menyikapi semua ini dengan ikhlas, sabar ya, karena memang butuh kesabaran yang tinggi, butuh keikhlasan yang luar biasa untuk bisa menerima penyakit ini ataupun ya penderitaan ya. Saya sebut penderitaan ya karena memang menderita gitu kan. Yang merasakannya juga gitu kan. Pokoknya saya doakan itu yang terbaik gitu kan. Yang terbaik untuk teman-teman supaya teman-teman bisa bangkit dari kegalauan ini gitu kan. Teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Silahkan didengarkan ya. Dengarkan juga sama orang-orang supaya orang-orang paham tentang dengan kondisi kita, supaya orang-orang paham dengan apa yang kita rasakan gitu kan pada saat ini. Walaupun bentuk fisik kita sehat ya, tapi saya tahu penderitaan saya itu merasakan sakit yang bermacam-macam gitu kan. Oke teman-teman, ya yang belum subscribe silahkan di subscribe dengan ikhlas lillahi ta'alanya gitu kan. Jangan berat hati untuk mensubscribe ini ya, insya Allah semakin dibantu sama teman dengan subscribe, mudah-mudahan video saya akan naik ke atas gitu kan ratingnya, kemudian ya bisa juga untuk membantu teman-teman yang lainnya. Oke teman-teman, ya beberapa hari ini memang ya semuanya hujannya itu nggak stabil ya, di kampung saya juga sama gitu kan, kadang hujan kadang panas gitu kan, tapi tetap teman-teman harus jaga kondisi tubuh supaya teman-teman imunnya tetap kuat, imunnya tetap stabil. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang masalah pikiran kita kembali. Jadi gini, dulu ketika saya menderita anxiety, titik pikiran saya itu adalah tentang sensasinya. Nah bagaimana sih cara teman-teman mengubah titik sensasi itu supaya teman-teman bisa keluar ataupun bisa melupakan titik yang lain, supaya teman-teman itu tidak terfokus pada sensasi. Bagaimana kita berpikir tentang titik yang lain yang harus lebih kita pikirkan lagi. Nah, mungkin teman-teman selama ini belum sadar bahwa memang titik yang dipikirkan oleh teman-teman itu adalah sensasi. Setiap hari teman-teman berpikir sensasi, teman-teman berpikir tentang rasa sakit di dalam tubuh teman-teman, teman-teman berpikir tentang bagaimana rasa menyiasati, bertanya bagaimana nih supaya solusi dari sensasi leher mengganjal, sensasi dari belikat sakit, sensasi dari tulang punggung sakit dan sebagainya. Tiap hari teman selalu bertanya, bahkan mungkin teman-teman selalu mencari di Google atau di Facebook atau di YouTube bagaimana cara mengatasi sakit ini. Nah, itu kita terfokus titiknya sama itu. Ya. Jadi ya rekam otak kita itu ya seperti itu, berpikirnya tentang sensasi. Coba kalau misalkan teman-teman mulai sekarang dirubah tuh titiknya. Coba kita cari ke titik yang lain yang memang fokusnya itu bukan di sensasi. Titiknya itu kita rubah ke mungkin ya bagaimana kita makan ini enak gitu kan. Jangan sebelum makan dipikirin bagaimana nanti menimbulkan sensasi. Nah, itu kembali ke sensasi. Nanti kita jalan bagaimana timbul sensasi. Nah, itu kembali ke sensasi.
Coba berpikirnya sederhana. Kita itu makan ini nggak apa-apa. Saya juga ribet teman-teman. Jadi saya juga dulu nggak pernah berani makan ini makan itu. Takut gitu kan. Karena apa? Takut muncul sensasinya. Karena saya sering di luar, kebiasaan di luar itu awalnya saya keluar juga bekal gitu kan, bekal makanan bukan itu. Nah tapi setelah saya tidak bekal, saya itu berani mencoba. Saya coba makan ini makan itu. Kata saya kok nggak ada rasa apa-apa gitu kan. Nah semakin berani lagi, akhirnya saya tidak memikirkan sensasi. Setiap mau saya makan, udah saya makan aja gitu kan. Setiap saya mau kegiatan ya udah kegiatan aja. Saya makan ini oke, makan itu oke. Ya kalau misalkan dikatain gini ya, perut panas, perut kerucukan, kayaknya orang normal pun begitu ada ya. Tapi kenapa kita sampai berpikir yang macam-macam tentang seperti itu? Ya, coba logika kita dulu mungkin nggak benar gitu kan. Apalagi kalau yang sudah sembuh mungkin akan lucu penyakit ini gitu kan. Tapi yang bagi belum sembuh, wow masih kacau gitu kan. Karena ya seolah-olah mungkin ya kematian itu selalu mengintai gitu kan. Padahal kalau dirasa-rasa ya memang penyakit ini tuh biasa kayak umum orang normal, cuma karena mungkin kelebihan dari anxiety-nya saja gitu kan membuat kita memang tidak nyaman, selalu tidak nyaman. Nah kembali ke titik itu, jadi teman-teman itu berani dulu mencoba, entah itu makanan, entah itu segala sesuatu, silahkan coba. Kalau kita ragu nggak jadi mau makan apapun gitu kan. Contoh gini, saya mau makan sambal, dulu ragu banget, 2 tahun itu saya nggak pernah makan sambal. Memang sih saya dulu makan sambal itu enak banget gitu kan. Nah saya tuh ragu setelah 2 tahun, nih kalau saya makan sambal gimana ya. Saya ingat hidup dulu nih ketika saya normal, saya pun kalau misalkan makan sambal dulu itu selalu perut itu selalu perih gitu kan. Kadang kita punten BAB-nya mencret gitu dan sebagainya. Itu normal, itu orang normal. Saya dulu normal begitu. Nah tapi kenapa sekarang kita jadi takut perut panas? Padahal dulu gitu kan ketika kita masih normal, ketika kita makan pedas yang namanya perut panas sudah pasti gitu ya. Ya coba aja kata saya dari sekarang teman-teman untuk berani mencoba berubah titik fokusnya supaya jangan di situ aja. Ya, jadi jangan disensasi. Harusnya mikir kegiatan ke sini, makan ini, makan itu, gitu kan. Itu kan lebih enak ya berpikirnya daripada kita berpikir sensasi setiap saat. Memang sensasinya memang terasa teman-teman, tapi kita bisa mengurangi, gitu kan. Kita bisa mengalihkan sensasi itu kalau misalnya kita niat. Ketika kita bekerja keras, ketika kita memang obat terus berjalan, ya. Mungkin saja teman-teman sekarang masih ada yang berobat. Mungkin saja teman-teman sampai saat ini ada yang masih menikmati sensasinya. Tapi saya yakin teman-teman bisa merubah itu semua. Saya yakin teman-teman bisa mengalihkan itu semua dengan jalan masing-masing. Karena saya mungkin hanya sebagai sarana untuk membangkitkan semangat saja. Adapun caranya itu tergantung teman-teman. Karena obat pun, makanan pun di saya cocok, di lain orang nggak cocok. Nah begitu. Jadi ya saya tekankan kepada teman semuanya, ayo berani, ayo bangkit, kita bisa sehat, kita bisa kembali seperti dulu, gitu kan? Oke, itu saja. Salam sembuh dari saya, Gadis Ehuni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.